umum asuransi sebelum nanti kita masuk ke takaful gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau mau review dulu ya terkait dengan tugas yang kemarin sudah saudara kumpulkan gitu ya. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang sudah berkenan untuk mengumpulkan tugasnya gitu ya. Mudah-mudahan ya di sela-sela kesibukan saudara, saya juga yakin saudara pasti banyak tugas, banyak kerjaan dan sebagainya, banyak pikiran dan sebagainya. Mudah-mudahan tugas yang sudah dilakukan menjadi setidaknya menjadi tambahan pengetahuan lah bagi saudara gitu kan ya, seperti itu. Nah, kemudian saya mungkin mau spotlight ya, izin saya spotlight beberapa orang. Kemudian, mana ya terusnya? Kalau spotlightnya bisa bareng-bareng nggak? Bisa bareng-bareng, bisa banyakan nggak sih? Harus satu-satu ya? Oke, ini dulu deh. Kemarin saya sudah cek ya, tugas saudara yang masuk. Mohon maaf, saya sebenarnya kemarin lupa, jadi nyeting di spotnya itu baru kemarin gitu ya. Tapi alhamdulillah, meskipun ada beberapa yang tidak mengerjakan, tidak mengumpulkan gitu ya, walau mungkin kenapa gitu kan, apakah lupa atau seperti apa. Bentar sambil saya cek lagi, ini buka lagi spotnya gitu ya. Pertama nih, saya mau konfirmasi gitu ya. Pertama, berdasarkan yang berdasarkan yang tugas yang sudah masuk gitu ya. Pertama saya mau ini nih ya. Saya mau ngasih apresiasi nih ya, kepada pertama ya, jadi 3 orang pertama yang posting pertama kali gitu ya di spot. Pertama nih Fauziah ya, kayak saya kasih apresiasi ya Fauziah ya, saudara. Kemarin kalau yang report ke spot itu masuk tanggal 9 kemarin, sebenarnya kemarin karena baru saya buka kemarin gitu ya, pukul 10 lebih 17 menit lebih 36 detik gitu ya, itu Fauzia ya. Kemudian setelah Fauzia ada Sandra ya, yang kedua Sandra. Saya kasih apresiasi Sandra, terima kasih banyak. Ya, Bu. Saudara sudah lebih awal ya, kedua mengupload tugas pada pukul 12 lebih 30 menit 41 detik gitu, yang terrecord di spot ya. Kemudian yang ketiga mana ya? Nah, saya ucapkan juga terima kasih dan apresiasi ya kepada Aliza Ayu Bintani. Ini saudara alhamdulillah sudah berhasil mengupload tugas lebih cepat ya, pada pukul 12 lebih 39 ya, habis zuhur ya Aliza ya, 12 lebih 39 menit 32 detik gitu ya. Ini sebenarnya sih yang lain juga sudah mengumpulkan ya, cuman ini saya kasih apresiasi kepada ketiga orang pertama gitu ya. Mudah-mudahan meskipun saya tidak bisa memberikan apa-apa, tapi setidaknya hanya memberikan apresiasi saja gitu kan ya, seperti itu. Terima kasih banyak, dan yang juga terima kasih banyak sudah mengumpulkan. Tapi saya juga mau konfirmasi nih ya kepada beberapa orang yang nampaknya tugasnya belum ada di spot saya gitu ya, meskipun juga ada yang sudah mungkin karena ada kendala teknis, saudara tidak bisa akses spot, tapi saudara langsung email, itu sudah saya cek dan itu sudah saya rekap, terkonfirmasi masuk gitu kan ya. Namun di sini pertama ada orangnya nih ya, Riza, nggak ada orangnya nih Kang Riza. Kemudian saya mau mana ya? Zarfan, Bu. Oke, Zarpan. Nah, coba Zarpan nih. Kenapa Zarpan? Saudara tidak saudara Kelupaan, tidak Bu. Jadi mengerjakan. baru kan Salman kalian grup ternyata dikumpulnya ke spot, jadi baru ingetnya pas pagi dikumpulin ke spot gitu, Bu. Oh gitu, pas pagi tadi.
Lebih tepatnya pas subuh Bu, jadi pas bangun subuh ngecek grup. Oh, oke, iya iya. Berarti saudara lupa ya, makanya saya tes Jarvan MBKM gitu gitu ya. Biasanya kan Jarvan mah suka rajin, maksudnya nggak pernah nggak sampai mengumpulkan gitu kan ya seperti itu. Tapi sudah dikerjain ya Jarvan ya. Udah Bu, dari kemarin kerjainnya udah. Oke, Cuman iya lupa ngumpulinnya. ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti jangan sampai lupa lagi ya Jarvan ya. Iya Bu. Oke, saya mau konfirmasi kenapa gitu kan, apakah memang ikut MBKM atau tidak. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang tidak mengumpulkan nasinya? Coba saya mau konfirmasi langsung aja ke Nahda. Nahda, sebenarnya Nahda tadi masuk email ya. Cuman emailnya tuh, cuman saudara masuk emailnya tuh tadi jam 11 hari ini gitu ya. Nah, ini kenapa Nahda? Alasannya kenapa tidak kemarin? Kalau kayak Ismi ya, kemarin Ismi ada kendala, kemudian Ismi email saya langsung pas hari H juga, pas kemarin. Jadi ketika misal saudara tidak bisa ekspor, apa namanya dimohon untuk mengirimkan misalnya mau dalam bentuk email atau WA, tapi pas di hari yang sama gitu ya, ketika apa namanya waktunya belum limit gitu ya. Nah ini ada kenapa saudara kemarin tidak mengumpulkan seperti apa? Kemarin tuh masih coba-coba dulu gitu, coba dulu besok lagi, sampai akhirnya tadi pagi baru ngechat Sandra, nanya baiknya gimana, terus baru keinget bisa kirim via email, jadi baru dikirim via emailnya tadi banget gitu. Kerjanya udah 2-3 hari yang lalu. Oke, ya berarti kan Oke, baik. Berarti ini pelajaran bagi yang lainnya. Ketika misalnya saudara tidak bisa akses spot, misalkan nih jam 11 malam, nggak apa, silakan saudara email aja jam 11 malam. Karena biasanya kalau saya tuh memang ngecek tugas tuh biasanya tengah malam gitu ya, tengah-tengah malam karena nunggu email nunggu tugas-tugas saudara masuk dulu kan seperti itu ya, seperti itu nggak apa. Khawatirnya nanti ya. Atau kalau enggak juga, kalau misalnya seandainya apa namanya jaringannya lagi error, pokoknya nggak bisa akses internet, ya gimana caranya konfirmasi dulu gitu kan ya seperti itu ya. Jadi biar tahu kendalanya seperti apa. Oke gitu ya Nahda ya dan yang lainnya juga. Oke, cuma itu sih. Siap. Ya siap. Oke ya. Terima kasih banyak. Kemudian ya sudah cuma 2 orang sih ya, Nada sama Jarvan. Saya mau konfirmasi karena biasanya Nada dan Jarvan tidak seperti itu gitu. Biasanya suka mengumpulkan ya karena memang tadi ya ada kendala teknis dan juga lupa gitu ya Jarvan seperti itu. Karena mungkin tadi saya juga sama Jarvan lupa belum nyeting apa namanya belum nyeting timingnya gitu belum nyeting tugasnya gitu ya. Tiba-tiba besok udah hari Jumat lagi ya. Tadi mungkin karena apa dikira masih lama gitu ya ke hari Jumat itu ternyata besok hari gitu ya. Ternyata memang sudah mau hari Jumat gitu kan ya seperti itu saking betahnya mungkinnya aduh ya Allah saking betahnya di dunia jadi seperti ini. Oke, terima kasih banyak lah ya. Nah kemudian nih saya izin share screen ya terkait dengan materi yang hari ini akan kita bahas. Oke, sebelum ke sini ini mah jawabannya, saudara jangan dulu lihat jawabannya. Oke, nah ini ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tinjauan umum asuransi ya. Apa namanya? Sebelum ini saya mau review dulu deh yang tugas kemarin ya. Nah, kemarin saudara diminta untuk menuliskan gitu ya beberapa nama perusahaan asuransi syariah dan asuransi konvensional baik asuransi umum maupun asuransi jiwa dan reasuransi gitu ya. Nah, itu rata-rata kalau saya lihat cek apa namanya isinya tuh yang hampir sama yang memang karena itu mah memang bisa apa namanya ada ya datanya sudah ada gitu ya tinggal kita tulis aja sebenarnya. Coba saya mau Jarvan coba Jarvan sebagai ikob nih Jarvan ya jumlah asuransi apa namanya asuransi konven dulu deh asuransi konven yang asuransi jiwanya tuh berapa kemudian yang asuransi umumnya berapa Jarvan 10. ya 10 kalau kemarin 10 ya itunya jumlah totalnya Jarvan yang ada di Indonesia Bu ya kurang tahu ya kemarin cuma nulis aja ya Jarvan ya nulis doang gitu. Tapi kira-kira lebih banyak daripada asuransi konven atau asuransi syariah atau lebih sedikit daripada asuransi syariah kalau ngelihat kan kalau yang asuransi syariah tuh dia ada di ini kalau di search internet itu ada di OJK jumlah yang perusahaan apa asuransi apa yang syariah. Nah kalau dilihat tuh kayaknya kalau dilihat tuh lebih banyak yang konven Bu. Banyak yang konvensional, iya betul. Ya lebih banyak konvensional ya karena memang lebih baru juga ya sebenarnya. Lebih lama ya yang asuransi konvensional. Oke, nggak apa-apa Zarapan ya terima kasih banyak.
Coba siapa tuh Sok yang mau share kalau yang jumlah asuransi umum konvensional berapa kemarin saudara menemukan? Ya, Anda mau coba jawab, Bu? ya silahkan Mangga Nahda. Di Indonesia itu datanya dari tahun 2017 itu mencapai 152 perusahaan untuk konvensional. Untuk konvensional 152 perusahaan. Iya. Itu tuh campur ya berarti ya, umum dan jiwa ya? Iya, Bu. Umum dan jiwa ya. Oke, ada lagi yang lain kemarin menemukan data terbaru? Saya stop share dulu biar saya sambil noong ya. Ada yang ada yang menemukan data yang baru berapa? Pasti memang lebih besar daripada ini yang konvensional. Lebih banyak yang konvensional. Ya, Mangga. Ismi mau mencoba. Ya, Ismi. Tapi Ismi nemu di OJK-nya emang data yang terbarunya 2015, Bu. 15 ya. Ya. Berapa Ismi? Ya, kalau konvensional itu, kalau yang asuransi umum ada 76 perusahaan. Kalau asuransi jiwa ada 50 perusahaan. Terus kalau jadi yang semuanya berapa? Ya, ada kalau yang umum 76, kalau jiwa ada 50, Bu. Oke, jadi berapa total semuanya? Di sini. 126. 126. Itu tahun 2017 ya, Ismi ya? Iya. 15 kalau, ya? Oke. Ya, 15. Kalau mungkin yang asuransi umumnya, Bu, kalau yang syariah tuh ada yang unit umum, ada unit usaha syariah, ada yang full syariah ya, Bu. Kebanyakan yang apa? Yang yang UUS yang masih banyak, Bu. UUS ya, oke. Kalau yang itu masih terbatas ya, yang full face-nya masih terbatas ya? Ya, Bu. Oke. Kalau ada yang menemukan data terbaru nggak? Data terbaru. Oke, makasih Ismi ya. Ada yang menemukan data terbaru tahun 2000. Saya juga sambil nyari ini teh. Lupa lagi nyimpennya di mana. Oke, nanti kita ini aja ya. Kita cari. Yang penting yang pasti memang dari segi perkembangan gitu ya, jumlah asuransi Indonesia itu pasti jumlah asuransi konvensional lebih banyak daripada asuransi syariah ya. Mana yang nemu? Ada. Nanti bukan di sini sepertinya. Oke. Saya balik lagi ke sini. Oke, saya share screen lagi yang tadi ya. Nah, sekarang saudara belajar terkait dengan ini. Jadi nanti kalau misalkan seandainya terkait dengan asuransi gitu ya, atau apapun juga sih itu saudara, kalau bisa memang datanya ngambil yang terbaru gitu kan ya, seperti misalnya nanti kan saudara mau skripsi gitu ya, nah nanti kalau bisa akses datanya itu data yang terbaru, khawatir memang ada penambahan atau pengurangan gitu kan ya, karena biasanya memang perusahaan itu kadang surut naik turun gitu kan, khawatir memang ada yang sudah dilikuidasi dan sebagainya gitu ya, jadi memang harus ngambilnya data yang terakhir. Nanti kita cari setelah ini bisa dicari di sini ya nanti. Nah, sekarang kita bahas tentang tinjauan umum asuransi. Sebelum nanti mungkin ke pertemuan yang akan datang kita bahas tentang takafulnya, tentang bagaimana asuransi syariahnya gitu kan ya, seperti itu. Nah, ini adapun yang akan kita bahas. Nah, ini ya. Pertama nanti saudara harus kita mau bahas tentang sejarah asuransi ya. Kemudian, tapi ini masih konvensional ya, semuanya ini konvensional, asuransi konvensional. Kita belum membandingkan dengan asuransi syariah gitu ya. Nanti untuk membandingkan dengan asuransi syariah pekan depan. Kemudian yang kedua, bagaimana fakta asuransi syariah secara mekanismenya seperti apa gitu kan ya. Ini skemanya atau alurnya itu seperti apa tentang asuransi syariah, asuransi konvensional ini. Kemudian jenis-jenis asuransinya seperti apa ya, tapi ini bukan asuransi jiwa, bukan jenis-jenis perusahaan asuransinya, tapi jenis-jenis asuransinya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya regulasinya, terkait dengan regulasi asuransinya siapa saja sih, apa saja yang menjadi regulasi atau menjadi pedoman ya pelaksanaan asuransi di Indonesia ini seperti apa ya. Kemudian juga yang penting ini, yang tak kalah penting adalah tinjauan fikihnya ya tentang asuransi konvensional seperti apa ya. Dan ini yang tadi yang barusan kita
diskusikan terkait dengan kondisi aktual perkembangan asuransi Indonesia gitu kan ya, seperti itu. Nanti seperti apa sih kondisi terkini dari perkembangan asuransi yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya kalau ini mungkin bahas tentang asuransi itu kan ini bukan kajian pokok di Takaful ya, tapi menjadi dasar juga saudara harus paham dulu ya terkait dengan asuransi konvensionalnya sebelum nanti kita bicara tentang asuransi takaful atau asuransi syariahnya gitu, sehingga nanti diharapkan bisa membedakan antara asuransi konven dan asuransi syariah gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas sendiri gitu ya, karena ini saudara sudah tingkat 7, sudah semester 7 gitu kan ya, tidak lagi musim saya suapin gitu ya. Saya saya akan hanya memberikan beberapa keyword atau arahan saja gitu ya. Jadi ini kan yang akan kita bahas nih ya. Ini akan kita bahas. Nah, kemudian saya akan bagi kelompok saja. Saya akan bagi kelompok ini menjadi 6 kelompok ya. Menjadi 6 kelompok. Nanti ya, saya ini dulu deh. Saya menjadi 6 kelompok ya. Saya lihat dulu nama-namanya. Nanti setiap kelompok tugasnya adalah mencari bahan-bahan untuk dibahas terkait dengan apa yang tadi saya sampaikan. Misalkan tadi untuk yang kelompok 1 harus mencari terkait dengan sejarah asuransi gitu ya, sejarah asuransi. Nah, Bu nyarinya di mana gitu ya? Nyarinya silahkan saudara mengeksplor berselancar gitu ya. Kalau untuk yang asuransi, saya share ke sini lagi deh, yang barusan ya. Nah ini ya, saudara ingat-ingat ya, ingat-ingat apa yang akan nanti saudara harus bahas. Balik lagi ke sini deh. Pertama kan tadi jenis-jenis asuransi ya, sejarah asuransi. Nah, pertama di sini saudara silakan nanti bisa mencari di Google gitu ya, atau di YouTube ya, YouTube boleh. Tapi kalau YouTube jangan ambilnya tuh jangan video yang tugas mahasiswa gitu ya, jangan. Kalau bisa yang praktisi gitu ya, atau yang memang dari YouTubernya, jangan dari tugas mahasiswa gitu ya. Ini sejarah asuransi nanti silahkan saudara cari ini mulai sejarah asuransi di dunia gitu ya, asuransi konvensional pada masa sebelum Masehi, kemudian juga sampai sejarah asuransi di Indonesia, tapi sekali lagi ini yang konvensional ya, itu nanti silakan saudara cari ini dieksplor gitu ya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, saudara cari juga fakta tentang asuransi. Ini kelompok kedua ya. Kelompok kedua, saudara cari tentang fakta asuransi atau mekanisme asuransi konvensional. Ini di YouTube banyak. Silakan nanti saudara cari berapa video yang memang memungkinkan untuk nanti kita share gitu kan ya, seperti itu. Dan ini lebih ke fakta atau lebih ke mekanismenya, lebih ke cara kerja asuransi konvensionalnya seperti apa ya. Itu banyak. Nanti silakan saudara setelah dapat tuh ya saudara baca, kemudian saudara pahami gitu ya, apakah memang ini bisa disatu seperti apa, nanti kita diskusikan bersama gitu ya. Ini kelompok 2 ya. Kemudian yang kelompok 3 terkait dengan jenis-jenis asuransi. Nah, ini silakan nanti saudara cari juga, mau di YouTube, mau di jurnal, atau mau di Google misalkan ya. Ini jenis-jenis asuransi, tapi ini jenis-jenis asuransinya bukan jenis-jenis perusahaan asuransi, bukan jenis-jenis asuransi berdasarkan jenis risikonya ya, seperti tadi bukan jenis-jenis perusahaan asuransi seperti perusahaan jiwa, perusahaan asuransi umum, bukan, tapi ini lebih ke pure insurance atau asuransi murni, dan juga asuransi dengan investasi atau unit link gitu ya. Itu isinya itu keywordnya. Jadi asuransinya ada pure insurance dan asuransi dengan investasi atau unit link gitu ya. Nah, kemudian yang kelompok 4 nanti cari terkait dengan regulasi asuransi. Ini banyak di OJK, silahkan nanti berselancar. Minimal regulasi asuransi ini saudara yang didapatkan adalah undang-undang terkait dengan asuransi. Ya, ini ada kalau nggak salah tahun 2004 atau berapa ya, ini yang 2014 kalau nggak salah. Ini regulasi asuransinya. Kemudian juga kan banyak tuh ya, ada POJK, ada peraturan pemerintah dan sebagainya. Saudara minimal cari undang-undang dan cari POJK-nya. POJK-nya terkait dengan apalah yang lebih penting, karena banyak juga gitu ya. Misalkan carinya POJK tentang kinerja keuangan asuransi gitu kan, atau tentang tata kelola asuransi mangga gitu ya. Nah, nanti kan kalau undang-undang itu kan banyak banget ya, halamannya kan puluhan gitu ya. Nanti silakan bagi yang kelompok regulasi ini setelah dapat di-download gitu ya,
Kemudian setelah itu saudara baca kira-kira mana yang memang menjadi poin utama untuk nanti dibahas. Jadi tidak semua dibahas dari A sampai akhir gitu, dari pasal 1 sampai pasal terakhir gitu ya, karena itu kan akan memakan waktu lama. Jadi coba saudara ringkas nanti kira-kira mana yang penting ya untuk disampaikan, untuk didiskusikan bersama nanti. Kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting, dan ini menjadi mungkin jadi tambahan jadi pemikiran juga bagi kita semua gitu ya, seperti apa sih terkait dengan tinjauan fikih tentang asuransi konvensional ini gitu ya. Nah, ini banyak sekali juga, nanti bisa saudara cari di YouTube ya, misalkan tinjauan fikih tentang asuransi konvensional seperti apa. Nah, kalau bisa nih minimal ya saudara dapatkan video yang dari Ustadz Dwi Condro ya, atau juga dari Ustadz Oni ya, itu memang pakar fikih ya, Pak Dwi Condro dan juga Pak Ustadz Oni Syahroni ya, itu. Atau juga ada yang lain juga sih sebenarnya, cuman kalau yang saya lihat itu lebih enak untuk disimaknya itu ya. Nanti seperti apa sih tinjauan fikih tentang asuransi konvensional, meskipun saudara dulu pernah ya belajar katanya di fikih iqtisad atau apalah ya tentang asuransi konvensional ini. Nah, kita bahas lagi seperti apa gitu ya. Nah, kemudian terakhir adalah kondisi aktual tentang perkembangan asuransi di Indonesia. Ini silahkan nanti saudara cari juga di OJK, banyak ya di OJK terkait dengan data statistik asuransi, tapi ini yang konvensional. Kalau bisa yang terakhir ya, yang saudara akses itu tahun 2021, silakan nanti cari, di situ kan ke OJK dulu, kemudian nanti cari statistik asuransi ya, yang tahun terakhir. Nanti seperti apa disampaikan di kupas, gitu ya. Paham ya? Ini cara kerjanya. Seperti itu. Jadi nanti saudara tugasnya pertama adalah mencari, saya akan bagi tuh ya menjadi beberapa kelompok, 6 kelompok. Misalkan satu orang ada yang 6 orang, ada yang 5 orang, misalkan kelompok 1 semuanya mencari dulu tentang sejarah asuransi, mencari semuanya gitu ya, karena nanti mungkin setelah saudara mencari kemudian juga di-download atau di-save gitu ya linknya gitu ya, kemudian nanti di-share, dipresentasikan gitu ya. Setelah itu jadi setiap orang kalau bisa memang cari juga, jangan andel-andel kok istilahnya, nggak apa lah, misalnya nggak apa Aliza aja atau Sandra aja atau Ismi aja lah yang nyari gitu, saya emang nggak usah, tapi semuanya nyari, nanti siapa tahu saling melengkapi gitu. Misalnya saya nih ada informasi lagi tentang sejarah asuransi yang belum disampaikan oleh Sandra misalnya, nanti di-share gitu ya, jadi seperti itu. Nah itu ya, begitu juga dengan yang lain-lainnya gitu kan, silakan nanti bisa kita saling share. Itu ya, paham ya tugasnya. Nah, sekarang saya bagi kelompok. Ini sebenarnya sih ada 36, tadi ada yang MBKM 3 orang ya. 3 orang, berarti semuanya 32, karena ada juga yang tidak hadir. Berarti 32 bagi 6 ya, 5 berarti ya, 5 lebih 2 orang ya. Oke, saya bagi menjadi 5 orang nih. Gini ya, jadi saudara nggak usah nulis, nggak usah ditulis siapa aja anggota kelompoknya. Cukup saudara ingat, misalkan saya masuk kelompok berapa, ya bahas apa gitu ya, seperti itu ya. Saudara masuk kelompok berapa dan bahas apa, itu aja sih sebenarnya. Oke, pertama nih Shirley, Aski ya, yang kelompok 1 nih ya, Shirley, kemudian Ismi, kemudian Shirley, Ismi Nur Isnaini ya, Relly, sama Sandra. Satu lagi sama Nahda, sama Nahda yaitu ya. Shirley, Ismi Nur Isnaini, Relly, Sandra, Nahda, itu kelompok 1, bahas tentang sejarah asuransi gitu ya, cari. Kemudian yang keduanya, kelompok 2 nih, ingat-ingat ya. Saya tidak catat ya, jadi saya tidak akan ingat ini. Saudara aja yang ingat-ingat. Yang kelompok 2 ya, Ayu Septiani, kemudian Lutfi, Aliza, Aisyah, sama Mita. Ya, itu kelompok 2 yang bahas tentang apa sih kelompok 2 tuh? Tentang jenis asuransi. Fakta ya, fakta asuransi. Sampai kalau Lutfi itu kalau tidak salah MBKM juga, Bu. MBKM. Oke, sip. Makasih Ai. Berarti Ai, Aliza, Aisyah, Mita, Nuning berarti ya. 1 2 3 4 5 ya, sampai Nuning ya. Oke, kelompok 3 Tia, Ismi Siti Rabani, Rika, Anissa Setiawan, sama Ilham. Itu kelompok 3. Terus kelompok 4, Fauzia, Indah, Rafa, Ida, sama Nurul. Itu kelompok berapa? 4 ya? Iya, Bu, 4, Bu. 4 ya. Oke, kelompok 4. Kemudian kelompok 5-nya, Hani, Cucu, Hasya,
Aitika, Dwi Magda. Hani, Cucu, Hasya, Aitika, Dwi Magna. Itu kelompok 5. Kemudian kelompok 6-nya Alia. Kok ini kebanyakan berarti ya? Oke. Alia, nggak apa? Alia, Fahmi, Jagat, Alia, Fahmi, Zagat, Lulu, sama Desi. Sama Desiana, sama Jarvan lah sekaligus ya. Jarvan ya, tanggung. Itu ya, itu yang kelompok 6. Gitu. Nah, paham ya saudara ya? Udah tahu ya barusan ya? Nah, sekarang silahkan saya beri waktu nih. 30 menit aja lah maksimal, itu 30 menit sudah cukup, sudah banyak menurut saya ya. Silakan nanti silakan saudara 30 menit ini gunakan untuk mencari, saya tar lagi ya, boleh saudara lupa. Saudara cari terkait dengan tadi yang akan dicarinya terkait dengan kelompoknya bahas apa. Nah ini ya, satu sejarah, akhlak, dan sebagainya. Ya, silakan 30 menit. Nanti kalau sudah 30 menit selesai atau semuanya ketika 20 menit sudah selesai, kita bahas satu persatu ya. Mangga dipersilahkan. Ada tanyakan dulu nggak? Kalau misalnya ditanyakan silahkan, Mangga. Khawatir ada yang nggak jelas. Ibu, untuk memudahkan komunikasi bisa nggak kalau kita di breakout room gitu? Oh, di breakout room. Iya. Boleh, tapi nanti join room lagi ya? Ya. Waktu berdiskusi langsung ke main room lagi. Ke main room lagi ya. Berarti saya yang harus nge-break room ya, Bentar ya. Karena saya stop dulu. Oke, sambil saudara nyari ya, sambil saya break room ya, breakout room. Berarti 6. Enggak. So, sambil saudara cari ya. Cari dulu kan, sekarang cari dulu semuanya. Nanti kan mungkin diskusinya tuh siapa yang siapa yang akan bahas ini gitu kan ya, pembagian seperti itu kan ya. Sambil saya ini, mangga saudara cari sambil saya create break room-nya dulu. Sudah ada belum ya di saudara? Saya kalau jadi ini manual karena jadi saudara sendiri yang menentukan yang masuknya ke room mana-mana, karena kalau saya setting namanya sudah ada berdasarkan ini partisipan yang ada di sini. Tadi kan saya baginya berdasarkan spot ya. Sudah ada belum ya? Belum, Ibu. Belum ada, Bu. Coba deh yang room 1, yang room 1. Yang kelompok 1 ada siapa ya? Yang kelompok 1. Ini harus saya klik. Saya, Bu. Sebutin namanya. sebutin. Nahda, Reli, Eserli, Sudah Sandra. ditulis aja di kolom chat ya. Di kolom chat ya Iya. semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ditulis di chat aja biar tidak ganggu juga saudara.
Coba yang kelompok 1 Ismi, Nahda, Relly, Sherly, siapa lagi ya? Sandra. Oh, Sandra ya, oke. Iya. Mita sama Nuning masuk kelompok 2 ya? Kita. Iya, Bu, kelompok 2. Oke. Yang kelompok selain kelompok 2, Ai Septiani, Aliza, Mita, Nuning, siapa lagi ya? Aisyah, Bu. Oh, Aisyah. Oke. Iya. Yang kelompok 3, Anissa Septiawan, Ilham, Ismi, Tia, siapa lagi? Rika ya? Iya. Oke, Rika. Coba kelompok 4 tulis ya namanya ya di pinggir ya. Tapi namanya semuanya. Kelompok 6, Alia, Desi, Fahmi, Lulu, Jagat, Jarvan ya? Ada lagi nggak? Nggak kayaknya ya, udah. Yang kelompok 5, Punten, Cucu, Dwi Magda, Hani, Hasya, siapa lagi ya? Kelompok 5, Cucu, Hasya. Iya, Bu. Siapa? Oh, Tia.
Aitika. Enggak, cuma 5 orang. Kamu. Cucu nih ya. Cucu, Dwi, Maguda, Hani, sama Hasya berempat. Siapa lagi? Sama Aitika. Oh, sama Aitika. Oke, Aitika siap nuhun. Iya, Ya. Bu. Ketinggalan nulis. Itunya. Yang ruang 4, aduh. Yang kelompok 4 berarti Rafa, Fauzia, Ida, Indah, Nurul sama Nahda. Nahda mah udah ya kelompok 1 ya Nahda ya. Berarti Rafa ini kelompok 4 ya. Rafan, Fauzia, Ida, Indah, Nurul. Betul, Benar? betul. Ya, oke. Ya, betul. Ya, terus pada saat sebelum Masehi itu munculnya asuransi itu karena adanya pacuan dari perdagangan antara bangsa Cina dengan bangsa Babilonia, Irak, yang mereka melakukan kegiatan perdagangannya itu kan melalui sungai Efrat dan Tigris. Nah, karena melalui sungai itulah munculnya nanti berbagai risiko yang memacu adanya peran asuransi di dalam situ. Nah, asuransi sendiri ini muncul awalnya karena Raja Hammurabi yang mencetuskan adanya asuransi dengan yang terkenal itu Hammurabi Code-nya. Nah, tapi berbeda dengan yang sekarang, kalau asuransi pada sebelum Masehi itu, jadi para saudagar itu meminjamkan sejumlah uang dengan jaminan kapalnya juga kepada peminjam kapal, yang nanti jika barang-barang perdagangannya itu berhasil didistribusikan ke tempat yang dituju, maka uangnya itu akan dikembalikan dan kapalnya pun akan dikembalikan sehingga si peminjam itu tuh terbebas dari hutang, yang nantinya uangnya itu akan berfungsi sebagai premi yang wajib dibayarkan sebagai modal atau uang yang dipinjam. Jadi perannya itu menjadi premi. Premi itu akan selesai ketika barang-barang itu berhasil didistribusikan dengan baik. Nah, kalau sistem sebelum Masehi itu kurang lebih seperti itu. Singkatnya, sejarah singkat sebelum Masehi. Selanjutnya itu sejarah singkat asuransi setelah Masehi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kang Reli. Mangga. Terima kasih. Baik. Makasih Teh Nanda. Untuk selanjutnya itu asuransi di zaman pertengahan. Asuransi di zaman pertengahan ini sudah digunakan oleh para serikat buruh yang saat itu memang hidup dengan kondisi yang tidak layak gitu. Di mana hanya kaum pemodal aja yang memiliki kekuasaan. Nah, oleh karena itu, dan juga pada zaman itu juga sering dikenal dengan hukum rimba gitu. Jadi kemudian mendorong mereka untuk membuat yang namanya perlindungan kelompok. Dalam perlindungan kelompok ini, setiap anggota memiliki kewajiban untuk melindungi anggota yang lainnya. Misalnya jika ada seseorang anggota yang diberhentikan dari tempat mereka bekerja, maka anggota yang lain akan membantu untuk menangani nasibnya. Untuk selanjutnya yaitu ketika asuransi berkembang di Inggris, di mana asuransi di Inggris berawal dari aktivitas ekspor dan impor. Pada tahun 1600-an, akhir asuransi juga mulai berkembang di London ketika kerajaan Inggris mulai aktivitas ekspor dan impor dengan daerah-daerah koloninya. Pada tahun tersebut ada sebuah bursa resmi yang dimiliki oleh kerajaan Inggris yang terkenal dengan nama
Lloyd's of London. Lloyd's of London ini berfungsi untuk sebagai jembatan bagi para pedagang atau saudagar dengan pemilik modal untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Kemudian pada tahun 1666 di London juga melahirkan atau mendirikan sebuah produk asuransi bernama asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Kenapa? Karena pada saat itu terjadi kebakaran yang menghancurkan sekitar 14.000 bangunan dan wabah yang melanda London. Nah, kemudian asuransi kebakaran tersebut dicetuskan oleh kelompok penjamin emisi yang sejak lama sudah menangani asuransi pelayaran. Selang beberapa puluh tahun kemudian, setelah kejadian itu, asuransi baru menjadi terkenal gitu, atau diminati juga oleh masyarakat Eropa dan Amerika, terutama setelah terjadinya revolusi industri di mana teknologi sudah mengambil alih tangan manusia untuk sebagian pekerjaan. Oke, mungkin akan dilanjutkan oleh Sandra. Baik, terima kasih Reli. Nah, untuk selanjutnya adalah sejarah asuransi di Indonesia. Nah, sejarah asuransi di Indonesia itu nggak terlepas dari tokoh yang namanya Dwi Josowoyo. Nah, itu merupakan Bapak Asuransi Indonesia. Nah, mungkin saya akan menampilkan sebuah video. Ibu izin share screen ya, Bu. Silakan Sandra. Bismillah. Nah, ini adalah sejarah dari asuransi Indonesia. Selamat menyaksikan. Mengenal Dwi Josowoyo, Bapak Asuransi Indonesia. Tidak seperti tokoh-tokoh bank dan koperasi, tokoh asuransi ini kurang mendapat tempat. Apa saja gagasan Dwi Josowoyo tentang asuransi? Ditulis oleh Hendaru Trihanggoro, dilansir dari historia.id. Empat perusahaan asuransi Indonesia terbelit masalah pada Januari 2020. Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan AJB Bumi Putra 1912. 3 milik negara, 1 lainnya kepemilikan bersama di antara para pemegang polis. Masalah ketiganya berbeda. Dugaan kasus korupsi pada Jiwasraya dan Asabri, kejanggalan di Taspen, dan pembengkakan klaim dalam AJB Bumi Putra 1912. Masalah-masalah termaksud mencederai kepercayaan halayak pada asuransi, juga melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh Dwi Josowoyo, Bapak Asuransi Indonesia. Dwi Josowoyo memulai pembentukan usaha asuransi untuk orang Indonesia pada 12 Februari 1912 melalui Perserikatan Guru Hindia Belanda atau disingkat OLMITS PGHB, cikal bakal AJB Bumi Putra 1912. Anggotanya semula berasal dari guru-guru anak negeri. Asuransi itu dibentuk agar kebutuhan ekonomi para guru anggota PGHB terbantu, terutama menyangkut dana pensiun. Kata Ari Kurniasari, sarjana sejarah lulusan Universitas Indonesia yang pernah meneliti sejarah asuransi di Hindia Belanda pada kurun 1912-1933. Dwi Josowoyo tidak memiliki bentuk perseroan terbatas untuk usaha asuransinya, sebagaimana usaha asuransi milik orang Belanda. Dia justru mengambil bentuk usaha bersama atau underling karena keyakinan yang kuat bahwa asas gotong royong yang menjadi dasar budaya bangsa Indonesia di segala aspek kehidupannya itu dapat dijadikan landasan usaha secara efektif, kata Sultamto dalam Dwi Josowoyo 1867-1943, tokoh pergerakan nasional pendiri Bumi Putra 1912. Gagasan Dwi Josowoyo untuk mendirikan asuransi bermula dari pembacaannya terhadap laporan keuangan tahunan MILLMIJ. Ini perusahaan asuransi jiwa pertama di Hindia Belanda, berdiri pada 1859 dan kelak menjadi salah satu pembentuk Jiwasraya pada 1960-an. Belum terang benar mengapa Dwi Josowoyo
bisa memperoleh laporan keuangan Nilmits tahun 1908. Sutamto menduga Direksi Nilmits mengirimkan laporan itu ke Dwi Joswoyo karena melihat kemungkinan menambah anggota dari kalangan anak negeri terdidik dan terpandang. Dwi Joswoyo adalah seorang guru lulusan Quick School dan sekretaris pertama organisasi Budi Utomo. Guru lulusan Quick School bergaji lebih besar daripada guru anak negeri lulusan sekolah lainnya. Anggota Budi Utomo Kesohor berasal dari kalangan priyayi Jawa dan Pangreh Raja. Latar belakang ini menempatkan Dwi Joswoyo berada di golongan elit anak negeri, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari segi manajemen pemasaran, Budi Utomo dianggap pasar yang potensial oleh Nilmits, ungkap Sutamto. Dwi Joswoyo lekas kepincut dengan usaha asuransi jiwa sehabis membaca laporan keuangan Nilmits. Angka-angkanya cukup jelas, sehingga menggambarkan pertumbuhan Nilmits waktu demi waktu. Dari laporan itu, dia mengetahui bahwa perusahaan asuransi jiwa telah memberikan keuntungan baik kepada perusahaannya maupun kepada para anggota tertanggung pemegang polisnya. Dwi Joswoyo kemudian mengajukan gagasan itu kepada rekan-rekannya di Budi Utomo dalam sebuah rapat pada akhir 1910. Dia mengatakan, pendirian asuransi jiwa sejalan dengan misi Budi Utomo untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi anak negeri. Semua anggota Budi Utomo menyepakati usulannya secara aklamasi, tetapi tidak ada tindakan konkret dari anggota Budi Utomo lainnya hingga 2 tahun lamanya. Dwi Joswoyo mengalihkan gagasan itu kepada PGHB. Organisasi ini berdiri di Magelang pada 1 Januari 1912 untuk memperjuangkan perbaikan kesejahteraan bagi guru-guru anak negeri. Kala itu, nasib guru anak negeri jauh dari sejahtera. Gaji mereka berkisar 15 hingga 40 gulden per bulan, bergantung pada jenjang pendidikan keguruan mereka. Gaji senilai 15 hingga 40 gulden per bulan tak cukup membiayai kebutuhan hidup rumah tangga guru anak negeri selama sebulan. Tidak ada sisa tabungan atau dana darurat jika sekali waktu mereka sakit atau bahkan meninggal dunia. Mereka hidup dalam kecemasan akan hari depan di keluarganya. Sekarang bandingkanlah gaji guru anak negeri dengan gaji guru golongan Eropa. Orang Eropa menerima gaji minimal 100 gulden per bulan. Lebih dari cukup untuk hidup enak selama sebulan. Masih ada sisa untuk menabung dan mempersiapkan pada kejomblangan hidup guru anak negeri dan Eropa. Dwi Joswoyo memperkenalkan konsep asuransi jiwa pada guru-guru anak negeri di PGHB. Para guru menanggapi dengan senang konsep tersebut. Mereka memandang asuransi sebagai tabungan untuk keluarganya. Maka berdirilah usaha asuransi jiwa OL Mits PGHB di dalam struktur organisasi PGHB. Modalnya 0 gulden alias 0 potol. Dwi Joswoyo duduk sebagai komisaris di OL Mits PGHB. Ketuanya MKH Subroto. Tetapi Dwi Joswoyo lah nyawa OL Mits PGHB. Dia tak pernah secara khusus mempelajari asuransi. Semua pengetahuannya tentang asuransi muncul dari bertanya kepada pelaku asuransi. Tak sedikit di antaranya berusia lebih muda daripada Dwi Joswoyo yang saat itu berusia 45 tahun. Iya, mungkin jadi izin menambahkan mungkin tadi terkait dengan videonya tiba-tiba berhenti nge-like. Jadi untuk kesimpulannya mungkin untuk di Indonesia sendiri, jadi emang awal mulanya itu tahun 1912 mulai dari Perserikatan Guru.
Nah, di sini Dwi Sujoyo ini memang pada akhirnya tuh kayak melihat dari laporan keuangan dari unit Belanda kayak gitu. Terus nantinya Dwi Sujoyo ini tuh lebih mengambil bentuk terkait dengan asuransinya itu beda dari Belanda. Kan kalau Belanda itu berbadan hukum lah, kalau di Dwi Sujoyo ini tuh mengambilnya itu dengan asas gotong royong, jadi bukan berbentuk hukum seperti PT dan lain sebagainya gitu. Dan nanti usulan untuk usaha ini tuh ke organisasi Budi Utomo. Nah, akhirnya nanti di organisasi tersebut tuh makin berkembang. Nah, seterusnya bahwasannya nanti di Indonesia sendiri mulai di situ mengenal yang namanya asuransi. Seperti itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Oke, makasih Sandra. Lanjut aja kelompok 2. Hak mangga. Ya, ibunya lagi itu dulu ngeheng katanya nanti reviewnya di terakhir aja. Lanjut ke kelompok 2, silahkan kepada Aliza Ayu Bintani untuk share screen. Ya baik, terima kasih Teteh Aisyah Aliza. Oke, jadi sekarang waktunya kelompok 2 ya. Tadi setelah kita dapat insight dari kelompok 1 mengenai sejarah asuransi yang udah dijelaskan panjang lebar ya oleh kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Terus sekarang kita akan lanjut ke kelompok 2 mengenai apa ya? Bentar lupa lagi. Mengenai fakta-fakta asuransi atau mekanisme asuransi konvensional. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih mendalam gitu ya, kita akan menayangkan dulu sebuah video dari YouTube. Jadi saya akan share screen terlebih dahulu. Suaranya belum ada, Ja. Oh, berarti boleh dari yang lain share screen-nya, soalnya ternyata laptopnya langsung ngehang, guys. Nita mungkin ngehang ya. Langsung ngehang. Boleh mungkin dari Teteh Nita untuk share screen videonya. Bisa nggak Teh Nita? Langsung ngehang tadi soalnya Zoom sayanya. Atau kita langsung ini aja, bahas mengenai fakta-fakta dari asuransi syariah. Nah, jadi kita share screen lagi. Nah, jadi di sini ada fakta-fakta dan hukum asuransi konvensional. Jadi asuransi konvensional itu seperti yang kita pernah bahas ya mungkin di matkul sebelumnya, itu adalah asuransi itu menjual janji gitu. Faktanya sesuatu itu akan diganti jika si asuransi dan janji itu boleh dijelaskan langsung aja oleh Nuning, soalnya laptop sayanya jadi ngehang gara-gara share screen. Atau boleh dijelaskan oleh Ai Septiani. Silakan Ai Septiani. Saya
akan menambahkan sedikit ya, mohon maaf. Aisyah. Oke. Boleh. Ya, nanti habis oleh Ayani. Sebelumnya sepertinya saya kendala jaringan. Oh, sudah ada. Ya, jadi mungkin saya akan membahas sedikit ya tentang konvensional dan akan dikomparasi dengan bagaimana sih prospek dari yang syariah. Kalau dari konvensional ini asuransi konvensional menganut sistem risk dia itu menganut pokoknya pemindahan resiko. Jadi berbeda dengan yang syariah, di mana syariah itu menganut sistem risk sharing, jadi saling membagi resiko. Tapi kalau untuk konvensional ini dia lebih kepada memindahkan resiko. Jadi memindahkan resiko dari peserta atau dari nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi tersebut. Nah, dari sana juga banyak fakta-fakta tentang konvensional, bahwasannya konvensional ini yang pertama saat kita ingin mengklaim dananya itu benar-benar berasal dari uang perusahaan, bukan berasal dari uang tabungan bersama. Nah, untuk konsepnya juga di perusahaan asuransi konvensional ada perjanjian hitam di atas putih. Berbeda juga dengan yang syariah, di mana kalau yang syariah ini lebih kepada tabaru atau akad tabaru atau saling tolong menolong. Selanjutnya untuk dari segi polisnya, jadi kalau yang di konvensional ini satu nasabah ini hanya bisa dirasakan manfaatnya oleh satu orang saja, berbeda dengan yang syariah di mana satu pembayaran ini bisa atau satu polis ini bisa dirasakan oleh kebermanfaatannya oleh satu keluarga, seperti itu. Mungkin boleh dilanjutkan oleh Aisyah, Nita, dan Nuning. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin langsung aja bisa lihat videonya. Dan Teh Mita mungkin boleh share screen. Suaranya Teh Mita. Ya, sepertinya untuk videonya tidak bisa di ini karena mungkin langsung dilanjut aja oleh Teteh Nuning. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk untuk fakta-faktanya dari asuransi konvensional ini ada beberapa fakta yang ditemukan ya tadi setelah berdiskusi. Yang pertama itu asuransi konvensional itu merupakan yang kita bilang jual janji mungkin ya. Karena faktanya sesuatu itu akan digantikan jika
orang yang menjadi tertanggung ini terdapat musibah gitu. Dan janji itu bukan termasuk barang atau jasa kan ya. Jadi menurut secara apa ya? Secara fisik juga objek dari asuransi ini tuh nggak ada sebenarnya mah. Terus dari asuransi konvensional ini juga ada hal-hal yang memang misalkan yang pertama itu ada maisir ya, karena mendasarkan pada peristiwa yang tidak pasti gitu. Contohnya itu pada asuransi konven jenis misalnya asuransi jiwa ya. Misalkan jangka waktunya itu 10 tahun. Terus premi yang dibayarkannya itu 1 juta per tahun. Nah, kalau misalkan 10 tahun itu kan berarti 10 juta. Nah, jika si tertanggung ini atau mungkin ya yang membayarkan premi ini meninggal, maka si tertanggung ini tuh akan mendapatkan uang ini gitu. Tapi jika misalkan selama 10 tahun ini tertanggung ini masih hidup, maka hanya akan mendapatkan 25% dari 10 juta ini. Jadi ini apa ya? Masuknya ke measure atau gambling gitu ya, atau spekulasi untung-untungan gitu. Terus ada lagi, jika si tertanggung ini ingin mundur atau tidak bisa membayar dalam misalkan tahun kelima, maka gitu si uang preminya itu hangus gitu. Jadi si tertanggung ini tidak mendapatkan apa-apa gitu kalau misalkan tidak diteruskan untuk membayar preminya gitu. Kemudian ada juga dari faktanya itu ada ribanya. Jadi si asuransi konvensional ini itu ada ribanya. Mungkin sekian, mungkin dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Teteh Nuni. Jadi izin menambahkan sedikit. Jadi untuk prakteknya itu atau mekanisme dari si asuransi konvensional ini tuh, kalau dilihat dari akadnya, jadi akadnya itu ada 2, yaitu antara tertanggung dan penanggung. Di mana tertanggung itu adalah nasabahnya dan penanggungnya itu adalah si perusahaan asuransinya. Sedangkan objeknya tadi sudah dijelaskan oleh Teteh Nuni, objeknya itu berupa janji itu atau komitmen sama penanggung. Nah, untuk dari segi penjamin atau si pertanggungan itu, yang tertanggung kan tadi nasabah ya, terus yang kedua penanggungnya itu perusahaan asuransi, terus yang ketiga yang mendapat pertanggungan itu nasabah atau yang ditunjuk misalkan ahli warisnya. Jadi janji penanggung untuk memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung atau nasabah tadi yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti atau goror. Karena kan tadi objeknya itu goror gitu. Janji itu kan tidak ada bentuk fisiknya gitu. Jadi memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, jadi untuk penanggung perusahaan asuransinya itu dapat kompensasi berupa premi atau iuran dari si tertanggung tadi. Tertanggung itu nasabah, begitu. Jadi mungkin dari kelompok 2 cukup sekian, karena tidak bisa menampilkan video, mungkin videonya nanti akan dikirim linknya lewat kolom chat dan grup. Mungkin sekian dari kelompok 2, dari saya, Aliza Bintani, Aisyah Tiani Dewi, Aisyah Aliza, Mita dan Nuning. Terima kasih semuanya. Ya, hatur nuhun. Ada punten ya, saya ini pakai HP jadinya, karena ini tuh laptop tuh jadi tiba-tiba jalan sendiri gitu, kursornya itu jalan sendiri gitu ya, padahal saya tidak ngapa-ngapain, jadi nggak bisa nggak bisa beroperasi seperti biasa gitu kan ya, seperti itu. Oke, tadi terima kasih banyak ya untuk kelompok 1 dan 2. Mungkin saya ini dulu ya, mereview dulu sebelum nanti mungkin dilanjutkan ke kelompok 3. Tadi sebenarnya saya kurang menyimak juga sih sebenarnya apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan juga 2. Tapi setidaknya mudah-mudahan memberikan gambaran ya ke teman-teman yang lainnya terkait dengan pertama tuh yang dibahas tentang sejarah asuransi konvensional gitu kan ya, sejarah asuransi konvensional. Kemudian yang barusan disampaikan juga terkait dengan fakta atau memang cara kerja asuransi konvensional gitu kan ya. Mungkin nanti ketika kita bahas dengan asuransi syariah, kita setidaknya bisa membandingkan seperti apa, tapi itu nanti mungkin kita bahas lagi pertemuan yang akan datang gitu ya. Nah, betul tadi sampaikan kalau misalkan untuk
untuk sejarah asuransi sendiri gitu ya, sebenarnya memang itu berawal dari pas awal Masehi itu ketika pada zaman Yunani ya, kebesaran Yunani kan ya, pas masa Alexander the Great, di mana pada saat itu sebenarnya berawal dari ada seorang pembantu yang bernama Archimedes ya, kalau yang saya ingat ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan ya sama teman-teman kelompok 1, cuman tadi saya kurang menyimak. Intinya dulu pembantu dari kerajaan ini memerlukan sangat banyak uang katanya untuk membiayai pemerintahannya pada waktu itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan sejumlah uang tersebut, maka anggota kerajaan ini mengumumkan kepada para pemilik budak ya, karena memang masih musim perbudakan gitu ya, itu untuk mendaftarkan list budak-budaknya dan juga membayar sejumlah uang tiap tahunnya gitu kepada kerajaan tersebut, sehingga nanti imbalannya adalah ketika ada budak yang melarikan diri, itu nanti si pemerintah atau kerajaan ini akan memerintahkan agar budak itu ditangkap seperti itu. Nah, intinya berawal dari sanalah awal pas abad sebelum Masehi, kemudian juga berkembang pas ketika awal Masehi gitu ya, seperti tadi yang disampaikan juga oleh Rili dan teman-teman gitu ya di Eropa seperti itu, sampai berujung ke asuransi pertama yang tadi ya zaman Hindia Belanda. Sebenarnya kalau di Indonesia itu asuransi konvensional yang memang berawal tuh pas zaman dibawa oleh orang-orang Belanda lah gitu ya, dengan berdirinya asuransi jiwa pertama, namanya tuh sebenarnya Netherlands Indies apalah gitu ya, pokoknya itu memang bernama kemudian berubah menjadi PT Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra gitu kan ya, seperti itu, sampai mungkin sekarang juga ada. Jadi memang cikal bakal asuransi tersebut gitu ya, memang sudah ada ternyata di kita itu sejak zaman dibawa oleh orang-orang Belanda lah gitu, sampai sekarang. Kalau misalnya kita lihat nanti mungkin dibahas juga oleh kelompok 6, pasti yang namanya perkembangan asuransi itu semakin kesini semakin banyak, bahkan ada juga alternatif lain asuransi syariah atau takaful gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan yang dibahas oleh Aliza dan teman-teman gitu ya, betul tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya fakta dari asuransi konvensional itu sebenarnya lebih ke jual beli gitu ya. Jadi makanya kalau kita lihat jarang ya agen-agen asuransi itu membiasakan atau menggunakan kata-kata jual asuransi gitu ya, beli asuransi gitu, karena itu jual beli, apa yang dijual, apa yang dibeli, yang dijual adalah apa yang dijual apa coba yang dijual kalau misalkan tadi Alisa dan teman-teman, apa kalau yang di janji ya, oke, janji yang dijual oleh perusahaan asuransi gitu kan ya. Kemudian si peserta asuransi ini membeli polis ya, membeli sejumlah polis. Nah, di sini memang dari segi akad lah ya, dari segi akad itu memang jual beli. Nah, tadi mungkin nanti kalau kita bahas lagi lebih jauh terkait dengan stadium komplain dari asuransi syariah ini mendapatkan beberapa kritikan gitu ya. Nah, seperti apa kritikannya tadi? Katanya memang ada unsur goror, riba dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita lihat ketika seseorang bergabung di asuransi gitu ya, asuransi konvensional misalnya, kemudian kan itu dia membayarkan sejumlah premi dan premi itu kan memang itu pasti, premi itu artinya pasti karena setiap bulan memang itu ditentukan berapa rupiahnya gitu kan ya. Nah, sementara perusahaan itu nanti ketika membayar ganti rugi atau klaim gitu ya atas resiko yang dihadapi oleh si peserta asuransi ini kan itu suatu yang belum pasti, maksudnya itu berapa sih nanti resiko yang nanti terjadi, resiko kecelakaan itu kan belum tahu berapa gitu ya, berapa dia mengeluarkan uang itu kan berapa tidak tahu, karena akan nanti dikeluarkan sejumlah sesuaikan dengan klaim atau disesuaikan dengan resiko yang diterima, yang dihadapi oleh si peserta asuransi. Makanya di sini terjadi goror, ketidakjelasan gitu, yang si peserta memberikan sesuatu yang pasti tapi si perusahaan ya itu si penanggung tidak memberikan sesuatu yang pasti gitu, karena nggak tahu kan berapa nanti. Bisa jadi mungkin ketika ada peserta asuransi yang baru masuk gitu ya, kemudian bisa terjadi kecelakaan atau dia mengajukan klaim gitu ya, baru juga berapa bulan bayar misalnya, ternyata dia justru ya pasti kan di cover gitu ya, itu kan sebenarnya jadi bisa jadi lebih besar kan daripada uang premi yang dia bayarkan gitu kan ya. Makanya di sana juga ada
unsur ribanya gitu kan ya, katanya seperti itu. Nanti mungkin kita lihat lagi ya lebih jelasnya seperti apa ketika bahas tentang syariah compliance-nya gitu ya. Nah, intinya terkait dengan asuransi konvensional ini sebenarnya ketika si nasabah peserta asuransi itu membayar sejumlah premi gitu ya kepada perusahaan asuransi. Nah, perusahaan asuransi ini jadi seakan-akan uang premi yang diterima dari peserta asuransi itu adalah milik sepenuhnya perusahaan gitu, milik sepenuhnya perusahaan asuransi. Padahal kan seharusnya itu memang milik peserta gitu kan ya. Nah, di sini dalam asuransi konvensional tuh yang menjadi ciri khasnya adalah ketika uang peserta masuk itu ya udah dikelola, mau dikelola buat apapun juga, pokoknya itu memang milik perusahaan gitu. Uang itu milik perusahaan. Seperti itu, sehingga nanti begitu juga ketika ada klaim gitu ya, maka dari uang perusahaan itulah klaim itu dibayarkan seperti itu. Nah, ini mungkin yang bisa jadi pembeda dengan asuransi konvensional. Nanti kita bahas gitu ya di pekan depan. Pokoknya sekarang saudara minimal ada gambaran dulu terkait dengan asuransi konvensional yang secara umumnya seperti apa gitu. Jadi ketika ada premi itu sebenarnya untuk asuransi konvensional itu adalah menjadi mutlak milik perusahaan asuransi. Nanti kalaupun misalkan perusahaan asuransi mau menginvest ya, mau diinvestasikan misalnya dari premi yang terkumpul itu misalkan ya, nah itu ya udah dia tidak akan membagikan laba kepada peserta asuransi gitu ya misalkan, tapi ya udah itu mah milik sepenuhnya perusahaan asuransi. Jadi gimana mau tergantung kemauan si perusahaan lah gitu mau diapakan uang tersebut ya seperti itu. Sehingga ini juga yang menjadi kritikan dari asuransi konvensional gitu kan ya, seperti itu. Itu sebenarnya. Nah, ada tadi disampaikan apa lagi ya? Tapi ini sudah di-share ya, saya nggak bisa share screen ini. Sudah di-share itunya, alamat-alamat sumbernya tadi ya untuk kelompok 1, kelompok 2. Sudah ya? Di sini tidak ada, saya tidak melihat. Tadi sudah di-share kelompok Sandra dan kelompok Aliza di kolom chat? Sudah Ibu, kelompok Sudah ya? Sandra. Oke, jadi nanti ini kan pasti sepertinya tidak akan selesai sekarang ya, tidak akan selesai hari ini gitu ya. Tadi yang kelompok 1, kelompok 2 sampaikan, di-share di di kolom chat. Kemudian silakan teman-teman yang lain mohon save gitu ya. Kalaupun tidak dibuka sekarang, minimal saudara save gitu ya, save as nanti. Pokoknya alamat-alamatnya nanti untuk kemudian saudara nanti pekan depannya lagi gitu ya, saya beri tugas untuk bukan merangkum sih, maksudnya menyampaikan kembali terkait dengan apa yang sudah diintisari dari apa yang sudah dibahas oleh per kelompok ini. Tapi nanti aja, nggak pekan besok karena belum selesai gitu ya. Pekan depannya lagi aja saja kalau ketika semua kelompok sudah selesai presentasi. Seperti itu ya. Itu ada yang disampaikan lagi? Ini mau dilanjut tuh gimana nih? Atau mau sampai 2 kelompok saja? Yang satu lagi tuh kelompok apa sih? Kelompok tentang jenis Bu. Jenis-jenis ya? Atau mau Iya. sekarang? Mangga ada sedikit kayaknya ya jenis-jenisnya ya? Atau banyak juga? Iya, Sedikit Bu. singkat Ya. kok insya Allah. Oke, ya berarti lanjut aja ya. Berarti nanti tinggal 3 kelompok lagi pekan depan seperti itu ya? Baik Bu. Ya, oke, Mangga. Siapa ini? Nurul sama teman-teman ya? Atau Ismi ya? Mangga silakan Nurul. Siapa? Nurul betul ya? Dan share screen ya Bu. Iya, so Mangga ini saudara bisa sambil share screen juga ya. Nah, oke, sip. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Suaranya masuk nggak? Masuk. Masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 3 akan memaparkan mengenai tidak jauh dari berbagai aspek. Yang pertama kita lihat dari jenis-jenis pengelolaannya. Yang pertama, berdasarkan jenis pengelolaannya, asuransi itu terbagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Kita dapat melihat perbedaan dari asuransi konvensional dan asuransi syariah ini. Yang pertama dari konsepnya, sudah jelas ya bahwa asuransi konvensional itu merupakan pengalihan risiko dari tertanggung kepada pihak asuransi.
Sedangkan asuransi syariah itu sharing risiko dari satu peserta asuransi ke peserta lainnya. Tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa ketentuan atau akad yang digunakan dalam asuransi konvensional itu yaitu jual beli. Sedangkan asuransi syariah itu adalah tolong menolong. Berdasarkan sumber hukumnya yang kita ketahui bahwa asuransi konvensional berdasarkan dari pikiran manusia dan hukum positif dan alami. Kemudian sumber hukum dari asuransi syariah itu berdasarkan pada Al-Qur'an, hadis maupun sumber hukum Islam lainnya. Kemudian dari kepemilikan dananya juga asuransi konvensional ini merupakan premi dari tertanggung seluruhnya menjadi milik penanggung atau pihak asuransi. Kemudian kepemilikan dana dari asuransi syariah ini berdasarkan premi dari peserta sebagai pemilik. Premi dari peserta sebagian akan menjadi milik peserta tersebut. Sebagian lainnya akan diamanahkan kepada pihak penanggung untuk dikelola. Kemudian berdasarkan investasi, perbedaannya di konvensional ini penanggung bebas melakukan investasi tidak terbatas apakah kegiatan investasinya ini halal atau haram gitu. Jadi tidak ada batasannya. Sedangkan dalam asuransi syariah, dalam investasi ini harus berdasarkan pada undang-undang serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ilham di next. Kemudian dari sumber pembayaran klaimnya, nah asuransi konvensional ini berdasarkan pada rekening pihak asuransi sebagai penanggung dari risiko. Sedangkan itu berasalkan dari rekening tabaru yang merupakan dana milik peserta asuransi. Keuntungannya nih, kita dapat melihat bahwa dari asuransi konvensional ini sepenuhnya menjadi hak untuk hak penanggung atau pihak asuransi. Dan dari keuntungan dari asuransi syariah ini berdasarkan pada pembagian antara pihak asuransi dengan peserta dalam bentuk bonus. Kemudian ada pengawasnya. Kalau pengawas dari asuransi konvensional itu komisaris, sedangkan dewan pengawas dari asuransi syariah itu komisaris dewan pengawas syariah. Yaitu dia tadi dua jenis asuransi berdasarkan pengelolaannya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ismi dan kawan-kawan mengenai jenis-jenis lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, izin melanjutkan ya. Jadi yang tadi di garis bawahi ya, kalau yang TIA itu tuh berdasarkan pengelolaan. Nah, kalau misalnya yang di sini ada lagi, misalnya di sini ada aspek berdasarkan sifat. Nah, di situ ada asuransi wajib dan asuransi sukarela. Jadi maksud asuransi wajib di sini tuh asuransi yang dimana asuransinya tuh program itu diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Nah, sedangkan asuransi sukarela itu tidak ada paksaan dari pemerintah. Jadi itu asuransi sukarela itu lebih kayak kita bebas gitu untuk menjadi anggota di perusahaan asuransi mana gitu. Nah, itu berdasarkan sifat. Nah, untuk berdasarkan tujuan itu ada asuransi jiwa, asuransi sosial, dan asuransi kerugian. Jadi mungkin kalau asuransi jiwa sosial udah gak asing lagi ya di telinga teman-teman gitu. Jadi intinya kalau asuransi kerugian tuh asuransi yang dimana diperuntukkan untuk menjamin atau kerusakan gitu ya, menjamin kerusakan atau kerugian pada harta benda atau kepentingan yang secara langsung disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi asuransi kerugian tuh lebih kayak ke inilah, ke objek benda gitu. Mungkin Mangga ada Rika sama Anissa. Ya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Yang selanjutnya adalah asuransi berdasarkan kepemilikan. Nah, apabila dilihat dari segi kepemilikannya, dalam hal ini itu dapat dilihat dari siapa pemilik dari perusahaan asuransi tersebut, baik itu asuransi kerugian, asuransi jiwa, ataupun reasuransi. Nah, yang pertama itu ada
asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua adalah asuransi milik swasta nasional, yaitu asuransi yang kepemilikan sahamnya itu sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak memiliki saham, maka memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Dan yang ketiga adalah asuransi milik perusahaan asing. Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia, hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikan ini dimiliki oleh 100% oleh pihak asing. Dan yang terakhir adalah asuransi milik campuran. Merupakan jenis asuransi yang sahamnya itu dimiliki campuran antara swasta nasional dan pihak asing. Selanjutnya, asuransi berdasarkan bentuk hukum. Perusahaan perasuransian di Indonesia ini harus berbadan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Nah, apabila dilihat dari bentuk hukum, perasuransian di Indonesia ini dibagi menjadi 3, yaitu perseroan terbatas, yaitu badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang statusnya itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua yaitu koperasi, sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang perseorangan demi kepentingan bersama yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan yang terakhir adalah usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Anissa. Baik, selanjutnya asuransi berdasarkan objek. Nah, asuransi berdasarkan objek ini terbagi dua, yaitu objek manusia dan objek harta benda. Nah, pada objek manusia itu meliputi asuransi pada objek manusia itu meliputi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi dana pensiun. Sedangkan asuransi yang pada objek harta benda itu seperti asuransi kebakaran, asuransi paket toko, asuransi property all risk, asuransi gempa bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, asuransi berdasarkan kegiatan. Yang pertama itu proteksi pada kegiatan individu, dan yang kedua proteksi pada kegiatan usaha. Nah, asuransi berdasarkan kegiatan ini menggambarkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan untuk memberikan proteksi terhadap ancaman risiko. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mangga Ibu, bila ada koreksi dipersilakan. Iya, hatur nuhun. Kelompok 3 ya terkait dengan jenis-jenis asuransi ya. Jadi sudah disampaikan terkait jenis asuransi. Sebenarnya kalau memang tadi berdasarkan objek dan sebagainya memang banyak gitu ya. Cuma mungkin sedikit saya menambahkan terkait dengan jenis asuransi. Memang biasa umumnya ketika nanti misalnya di antara saudara ada yang ditawari sebagai agen asuransi, yang ditawari oleh agen asuransi misalkannya, biasanya mereka tuh suka menawarkan terkait dengan jenis asuransi yang mau diambil gitu kan ya. Apakah misalkan yang pertama sebenarnya ada pure insurance atau asuransi murni ya, dan juga asuransi unit link atau asuransi di mana di situ selain mengcover ketika kita terjadi klaim gitu ya, ketika kita terjadi resiko di kemudian hari akibat kecelakaan atau apapun juga, nanti ada juga kita bisa sekaligus berinvestasi. Jadi kalau misalkan asuransi murni plus investasi gitu ya yang kita ikuti, misalnya itu adalah namanya jenis termasuk unit link gitu ya, asuransi unit link. Sementara kalau yang pure insurance atau asuransi murni saja berarti kita ngikut hanya kita ingin misalkan ketika ada musibah atau misalkan ketika kita mau ada resiko yang akan diganti itu hanya untuk mengcover gitu ya, mengcover biaya kerugian tersebut saja gitu. Dan ini biasanya karakteristiknya ketika pure insurance atau asuransi murni itu memang jatuh preminya tuh tiap bulan lebih murah daripada yang unit link. Karena kalau unit link itu
dia kan selain ada ibaratnya premi yang dibayarkan untuk meng-cover nanti kita ketika ada klaim gitu ya, itu juga nanti setiap bulan itu ada juga untuk investasinya gitu ya. Nah, nanti untuk investasi ini seperti yang ini ya, untuk yang asuransi konvensional ini kita tidak tahu gitu ya ke perusahaan mana gitu. Karena pasti kalau untuk asuransi konvensional tidak ada rambu-rambu misalkan harus bebas riba gitu dan sebagainya. Kalau untuk investnya, jadi terserah mereka saja mau invest kemana juga, ke sektor manapun juga tidak ada apa sih namanya tuh tidak ada pedoman atau tidak ada kriterianya gitu kan ya seperti itu. Nah kemudian kalau dari segi premi berarti kan lebih besar yang unit link gitu ya dan memang kebanyakan kalau untuk saat ini asuransi konvensional itu banyakkan memang yang menawarkan bukan pure insurance karena kalau hanya pure insurance mungkin apa ya jadi tingkat profitnya tuh berkurang karena kebanyakan asuransi konvensional itu kan memang profit oriented gitu ya sehingga di sini dia menyisipkan juga selain yang pure insurance ya paketnya tuh ada juga unit link jadi sekaligus si peserta asuransi itu bisa juga dia ikut serta berinvestasi di sana seperti itu dan ini kalau misalkan dalam asuransi itu kan ketika misalkan kita misalnya udah bayar premi gitu ya asuransi konvensional misalnya kita sudah bayar premi tuh misalnya ini asuransi murni ya misalkan yang pure insurance kita sudah bayar premi nih misalnya udah 2 bulan atau misalkan udah berapa 10 bulan misalkan ya kemudian tidak ada klaim ya misalkan karena tidak ada resiko yang kita hadapi nah itu bisa kita ambil nggak sih yang uang premi yang sudah terkumpul itu bisa diambil nggak? Ada yang tahu? Misalnya misal perlu untuk apa gitu, bisa diambil nggak? Boleh diambil nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, Sandra ya? Oke, emang nggak bisa gitu, karena itu memang sudah, sudah dibayarkan, memang itu untuk memang sudah awalnya juga gitu kan, sudah perjanjian gitu. Jadi premi dibayarkan gitu ya, nanti si tertanggung itu tertanggung itu atau si peserta asuransi itu baru akan mendapatkan klaim ketika misalkan nanti akan mengalami musibah gitu kan baru si klaim itu diberikan. Berarti ketika tidak ada klaim, tidak ada musibah, tidak ada resiko yang dihadapi oleh si peserta asuransi berarti kan tidak dengan kata lain tidak bisa diambil artinya dana hangus ketika misalkan si peserta tersebut keluar misalkan ya di tengah-tengah gitu. Tapi kalau yang untuk investasi itu memang bisa diambil gitu. Cuman terkadang nih kalau yang saya lihat ya banyak bukan kasus sih maksudnya orang yang sudah punya polis asuransi konvensional gitu ya. Ketika misalkan dilihat di polisnya itu kan polis tahu ya polis itu ada surat perjanjian atau bukti keikutsertaan dia sebagai peserta asuransi di sana tuh dalam polis itu tercantum beberapa kesepakatan atau dari mulai jumlah premi yang dibayarkan kemudian juga besarnya nanti klaim yang klaim apa saja sebenarnya resiko apa saja yang bisa di-cover gitu kan ya. Nah, kemudian juga di sana kalau misalnya kita ikutnya yang dengan plus investasi atau yang unit link tadi, itu suka ada juga disebutkan perkembangan hasil investasi kita tuh berapa gitu. Jadi saldo saldo investasi kita jadi berapa gitu. Tetapi terkadang memang suka berbeda gitu. Misalkan kalau hitung-hitungan ya kita misalnya sudah bayar misalnya berapa bulan 10 bulan misalkan ya dengan 10 tahun misalkan dengan premi 5 juta per tahun tapi ketika dihitung-hitung itu justru malah nilainya nominalnya itu lebih kecil daripada hitungan kasar kita misalnya lebih kecil daripada hitungan kasar kita. Nah, itu banyak banyak mendapati kasus seperti itu gitu. Nah, ketika dikonfirmasi alasannya adalah ketika dikonfirmasi kepada agen atau kepada pihak asuransinya karena katanya alasannya terjadi penurunan dari hasil investasi dan sebagainya gitu ya. Nah, sehingga di sini tadi jadi mungkin ketidakjelasan itu gitu ya, ketidakjelasan karena ketika premi yang diterima oleh si perusahaan asuransi ini sudah masuk ya udah itu terserah perusahaan gitu mau di seperti apakan juga gitu karena itu sudah sepenuhnya milik perusahaan. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini biasanya untuk mendapatkan ya profit yang lebih tinggi lah ya biasanya perusahaan asuransi konvensional itu memang kebanyakan menggunakan paket unit link gitu kan ya seperti itu. Sebenarnya sih kalau di syariah juga ada yang memang menggunakan
apa namanya tabaru plus investasi gitu kan ya. Cuman kalau memang apa ya, jadi biar si peserta asuransi itu ketika dia keluar misalkan ya, ketika dia keluar tidak melanjutkan, kemudian dia tetap bisa mengambil dananya gitu. Tapi dana yang diambil itu bukan dana yang untuk pure insurance-nya, tapi untuk investasinya itu memang harus dikembalikan gitu. Gitu ya. Cuman kalau yang untuk asuransi konvensional, nah ini saya juga dulu pernah ya ada di kantor, rekan kerja saya di kantor dulu ikutan asuransi konvensional, saya masih nggak ikutan ya. Apa namanya? Tapi saya juga belum tahu seperti apa asuransi konvensional itu, asuransi konvensional tidak, cuman ketika mau diambil itu kan ikutannya Bapak itu tuh kalau nggak salah unit link gitu ya. Jadi dengan yang investasinya gitu ya. Pas ketika mau dicairkan lah ya, mau minta dicairkan, tapi si perusahaan asuransi itu jadi apa ya, terus berbelit gitu. Bapak mendingan nanti segala macam lah gitu. Jadi sampai akhirnya nggak tahu nih sekarang udah tahun berapa ya, sudah lama banget. Apakah sudah bisa dicairkan atau belum tuh si apa namanya investasi tersebut. Jadi memang kalau misalkan gitu ya, seandainya memang kita apa namanya memang mau berasuransi ya, mendingan pilih aja asuransi yang lebih jelas lagi lah, seperti itu sih intinya gitu ya. Karena apa namanya ya, jadinya tuh banyak, jadi bukan asuransi itu, perusahaan itu bukan perusahaan sosial gitu ya, yang memang awalnya kan kita tuh sebenarnya ingin ada pihak yang mengcover resiko yang kita hadapi ketika suatu saat terjadi, misalkan entah itu sakit atau misalkan meninggal atau apapun juga, atau kecelakaan, kebakaran gitu, ada yang mengcover aja sebenarnya gitu. Cuman memang karena ya mungkin kalau hanya mereka mengumpulkan dana premi kan, kemudian lantas misalnya nanti dibayarkan kepada peserta yang memiliki resiko, apalagi misalkan klaimnya lebih besar, itu kan rugi gitu ya. Nah, biasanya memang ada investasinya juga gitu. Biasanya seperti itu, makanya biasanya kebanyakan ya menggunakan unit link. Itu mungkin ya kurang lebih, nanti mungkin saudara bisa mengeksplor lagi, sebenarnya banyak juga, saya tadinya mau share, cuman ini laptopnya masih belum bisa apa dimatiin aja karena masih error gitu ya, seperti itu. Kayak ini yang kelompok berapa nih, kelompok yang di-share kelompok 2 ya, kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, ya. Iya. Mungkin itu saja ya. Nah, ini akan asuransi jiwa mulia, asuransi unit link. Oke, terima kasih banyak nih Ismi ya. Itu saja mungkin ya, ada yang ditanyakan dulu. Nah, untuk yang kelompok 4, 5, 6, regulasi kemudian juga tinjauan fikih sama kondisi aktual perkembangan asuransi, mungkin pada depan saja ya, karena waktu tidak mencukupi. Pengennya sekarang cuman tidak memungkinkan gitu ya, sudah asar juga. Insya Allah mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang hari Jumat depan kita dipertemukan kembali gitu ya, dan mungkin ketika teman-teman di kelompok 4, 5, 6 masih perlu ibaratnya menambah referensi gitu kan ya, mangga ada waktu seperti itu. Untuk kemudian nanti bisa juga ke teman-teman. Itu mungkin ya, ada ditanyakan dulu, kalau tidak ada saya mau closing saja, saya mau tutup saja. Jadi untuk tugasnya, berarti untuk semuanya tugasnya belum ada ya, tugasnya nanti pekan depan saja disatukan gitu ya. Jadi paling untuk kelompok 4, 5, 6 silahkan sempurnakan lagi bahan yang akan nanti disampaikan gitu aja sih. Ada disampaikan tidak? Tidak ada? Tidak ada kayaknya ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita tutup saja ya. Ini mohon maaf saya jadi tepugu sebenarnya pakai HP gitu ya. Asa bukan ngajar gitu. Tapi karena memang ini kayaknya harus diistirahatkan laptopnya dari pagi. Kita sama-sama tutup saja mungkin ya, karena sudah asar juga dan waktunya sudah habis nih, sudah jam 3.34 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifatul majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kita saling mendoakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Saya izin live ya.